ada seorang dari daerah Benyamin, namanya Kis bin Abiel, bin Zeror, bin Bekorat, bin Afiah, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Orang ini ada anaknya laki-laki, namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas, ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Kis, ayah Saul itu, kehilangan keledai-keledai betinanya. Sebab itu berkatalah Kis kepada Saul, anaknya, "Anakku, ambillah salah seorang bujang, bersiaplah, dan pergilah mencari keledai-keledai itu." Lalu mereka berjalan melalui pegunungan Efraim. Juga mereka berjalan melalui tanah Salisa, tetapi tidak menemuinya. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Sahalim, tetapi keledai-keledai itu tidak ada. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Benyamin, tetapi tidak menemuinya. Ketika mereka sampai ke tanah Zuf, berkatalah Saul kepada bujangnya yang bersama-sama dengan dia, "Mari, kita pulang. Nanti ayahku tidak lagi memikirkan keledai-keledai itu, tetapi khawatir mengenai kita." Tetapi orang ini berkata kepadanya, "Tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat. Segala yang dikatakannya pasti terjadi. Marilah kita pergi ke sana sekarang juga. Mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh ini." Jawab Saul kepada bujangnya itu, "Tetapi kalau kita pergi, apakah yang kita bawa kepada orang itu? Sebab roti di kantong kita telah habis, dan tidak ada pemberian untuk dibawa kepada abdi Allah itu. Apakah yang ada pada kita?" Jawab bujang itu pula kepada Saul, "Masih ada padaku 1/4 sikal perak. Itu dapat aku berikan kepada abdi Allah itu. Maka ia akan memberitahukan kepada kita tentang perjalanan kita." Dahulu di antara orang Israel, apabila seseorang pergi menanyakan petunjuk Allah, ia berkata begini, "Mari, kita pergi kepada pelihat." Sebab nabi yang sekarang ini disebutkan dahulu pelihat. Kemudian berkatalah Saul kepada bujangnya itu, "Pikiranmu itu baik. Mari kita pergi." Maka pergilah mereka ke kota, ke tempat abdi Allah itu. Ketika mereka naik jalan pendakian ke kota itu, mereka bertemu dengan gadis-gadis yang keluar hendak menimba air. Mereka bertanya kepada gadis-gadis itu, "Pelihat ada di sini?" Jawab gadis-gadis itu kepada mereka, "Ya, ada. Baru saja ia mendahului kamu. Cepat-cepatlah sekarang. Ia datang ke kota hari ini karena ada perjamuan korban untuk orang banyak di bukit pada hari ini. Apabila kamu masuk ke kota, kamu akan segera menjumpainya sebelum ia naik ke bukit untuk makan. Sebab orang banyak tidak akan makan sebelum ia datang, karena dialah yang memberkati korban. Kemudian barulah para undangan makan. Pergilah sekarang, sebab kamu akan menjumpainya dengan segera." Maka naiklah mereka ke kota, dan ketika mereka masuk kota, Samuel yang berjalan keluar untuk naik ke bukit berpapasan dengan mereka. Tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul, demikian, "Besok kira-kira waktu ini, aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel, dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu, karena teriakannya telah sampai kepadaku." Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu.
orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku." Dalam pada itu, Saul datang mendekati Samuel di tengah pintu gerbang dan berkata, "Maaf, di mana rumah pelihat itu?" Jawab Samuel kepada Saul, katanya, "Akulah pelihat itu. Naiklah mendahului aku ke bukit. Hari ini kamu makan bersama-sama dengan daku. Besok pagi aku membiarkan engkau pergi, dan aku akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ada dalam hatimu. Adapun keledai-keledaimu yang telah hilang 3 hari lamanya sampai sekarang, janganlah engkau khawatir, sebab telah diketemukan. Tetapi siapakah yang memiliki segala yang diingini orang Israel? Bukankah itu ada padamu dan pada seluruh kaum keluargamu?" Tetapi jawab Saul, "Bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel? Dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapa berkata demikian kepadaku?" Sesudah itu Samuel mengajak Saul dan bujangnya. Dibawanya ke pendopo dan diberikannya kepada mereka tempat utama di depan para undangan, yang banyaknya kira-kira 30 orang. Berkatalah Samuel kepada juru masak, "Berikanlah sekarang bagian yang diberikan kepadamu tadi, dengan pesan, simpanlah ini dahulu." Lalu juru masak itu menghidangkan paha dan apa yang termasuk ke situ, dan meletakkannya ke depan Saul. Dan Samuel berkata, "Lihat, yang tinggal ini diletakkan ke depanmu. Makanlah, sebab telah disimpan bagimu untuk perayaan ini. Ketika aku berkata aku telah mengundang orang banyak." Demikianlah pada hari itu Saul makan bersama-sama dengan Samuel. Sesudah itu turunlah mereka dari bukit ke kota. Dan Samuel bercakap-cakap dengan Saul di atas sotoh. Mereka bangun pagi-pagi, dan ketika fajar menyingsing, Samuel memanggil Saul yang ada di atas sotoh itu. Katanya, "Bangunlah, aku akan mengantarkan engkau." Lalu Saul bangun, dan mereka keduanya pergi keluar, yakni ia dan Samuel. Ketika mereka turun sampai ke ujung kota, berkatalah Samuel kepada Saul, "Katakanlah kepada bujang itu, supaya ia pergi mendahului kita. Tetapi berhentilah engkau sebentar, maka aku akan memberitahukan kepadamu firman Allah." Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clearsight. Sekarang kita sudah memasuki kitab 1 Samuel 9. Tuhan Yesus memberkati. Pasal ini menceritakan bagaimana Saul dipilih oleh Tuhan menjadi raja pertama Israel. Bukan karena kehebatan atau ambisinya, melainkan karena rencana Tuhan yang berdaulat. Yang pertama, di ayat 1-2. Saul, orang dari suku Benyamin. Kisah ini dimulai dengan memperkenalkan Saul, anak Kis, seorang kaya dari suku Benyamin. Saul digambarkan sebagai muda dan tampan. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Bertubuh tinggi, lebih tinggi dari semua orang sebangsanya. Namun di balik penampilan luar yang mengesankan, Saul sebenarnya tidak mengenal rencana Tuhan atas dirinya. Yang kedua, di ayat 3-10, Saul mencari keledai yang hilang. Suatu hari keledai-keledai ayahnya hilang.
dan Saul diperintahkan untuk mencarinya bersama bujangnya. Mereka berjalan berhari-hari ke berbagai wilayah tanpa hasil. Ketika hendak menyerah, bujang Saul berkata, ada seorang abdi Allah, yaitu Samuel di daerah itu, yang bisa menolong mereka mengetahui jalan yang benar. Tindakan sederhana mencari keledai ternyata menjadi cara Tuhan menuntun Saul kepada panggilannya. Kadang Tuhan memakai hal-hal kecil dan seolah-olah sepele untuk membawa kita kepada tujuan besarnya. Yang ketiga, di dalam ayat 15-17, Tuhan menyatakan rencananya kepada Samuel. Sebelum Saul datang, Tuhan sudah berbicara kepada Samuel. Besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin, dan engkau harus mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel. Ketika Saul tiba, Samuel langsung mengenalinya karena Tuhan telah menyingkapkan bahwa inilah orang yang akan memimpin Israel. Samuel berkata kepada Saul, "Akulah pelihat itu. Naiklah mendahului aku ke bukit, sebab hari ini engkau akan makan bersama aku." Di ayat 18-24, Samuel memuliakan Saul. Samuel memperlakukan Saul dengan kehormatan besar. Ia menempatkannya di tempat duduk terhormat saat perjamuan, memberikan bagian daging terbaik yaitu paha yang biasanya disediakan untuk tamu istimewa. Tuhan mulai menunjukkan kepada Saul bahwa ada panggilan dan penugasan ilahi atas hidupnya, walau ia belum sepenuhnya mengerti. Yang kelima, di ayat 25-27, Samuel mengurapi Saul. Keesokan paginya, Samuel berbicara empat mata dengan Saul, menyampaikan firman Tuhan. Ia menegaskan bahwa Saul dipilih bukan karena kebetulan, tetapi karena Tuhan sendiri yang menentukannya. Pelajaran iman dari 1 Samuel 9 ini adalah Tuhan berdaulat atas setiap peristiwa, bahkan keledai yang hilang bisa menjadi alat untuk menggenapi rencana besarnya Tuhan. Tuhan menyiapkan langkah-langkah sebelum kita tiba. Ia bekerja diam-diam menuntun jalan hidup kita. Panggilan Tuhan sering datang tanpa disadari. Saat kita taat dalam hal kecil, Tuhan membuka hal yang besar. Kehormatan sejati berasal dari Tuhan. Samuel menghormati Saul karena panggilan Tuhan, bukan karena status duniawi. Sebagai kata penguatan kepada kita dari kitab 1 Samuel 9 ini, mungkin hari ini kita juga seperti Saul, melakukan hal biasa, mencari sesuatu yang hilang, tanpa tahu bahwa Tuhan sedang menuntun langkah-langkah kita kepada tujuan yang besar. Mazmur 37 ayat 23 berkata, langkah orang yang benar ditetapkan oleh Tuhan. Tuhan tahu di mana kita berada dan kemana kita harus pergi. Kadang ia memakai kehilangan kecil untuk menuntun kita kepada penemuan yang besar. Karena itu, jangan remehkan setiap langkah sederhana di dalam hidup kita. Sebab di balik hal yang tampak sepele, Tuhan sedang menulis rencananya yang luar biasa. Karena itu, tetaplah kita taat dan peka, sebab setiap langkah ketaatan hari ini bisa menjadi awal panggilan besok untuk hal yang besar. Amin. Tuhan Yesus memberkati.